Udah mulai aja, tar dulu lagi kerja nih gua. Kerja mulu. Oke, halo everybody, welcome back to my channel, di Ule Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Paling utama yang penting sehat pokoknya. Jadi hari ini gua jam berapa nih? Jam 9 ya. Kegiatan gua dari pagi, tadi dari jam 6 gua udah aktivitas. Semangat banget gua hari ini. Gua mau bongkar motor sih, rencananya mau check up si Mawar. Karena ada beberapa part yang harus gua servis, harus gua benerin. Cuman hari ini kontennya bukan itu. Jadi banyak pertanyaan, requestan juga. Spill alat-alat kunci-kunci yang biasa gue pakai, apalagi untuk teman-teman yang garasi rumahan atau keperluan pribadi buat bongkar CVT, bongkar biasa CVT kalau Matic sih ya, kunci-kunci dasar apa aja. Jadi gue akan spill kunci-kunci yang gue punya ini di garasi si Mawar. Jadi gue baru lagi tempatnya si Mawar itu sekarang kalau bongkar garasinya di sini, udah bukan di rumah gue. Semua alat-alat tuh gue bawa. Ayo langsung aja kita cek. Ntar lu kerjaannya belum beres nih. Jadi ini bukan salah. Kita mulai dari sini. Nah, kita dari bagian paling kiri ada kompresor. Ini gue pakai buat menunjang kalau gue bongkar motor nih, buat semprot-semprot angin. Ini gue pakainya merek Izumi Max. Serinya ini OM1024 oilless compressor. Jadi ini nggak pakai oli dan ini pakai tenaga listrik, bukannya pakai bensin. Kenapa gue pilih ini? Karena pertama ini ramah lingkungan, karena lokasinya ini kan di pemukiman. Jadi gue pakai kompresor yang sangat ramah lingkungan. Suara tuh halus banget, jadi nggak mengganggu lah. Ini gue beli harganya lupa gue, hampir 2 jutaan kalau nggak salah deh. Cuman dapat gun buat semprotan cat itu. Oh ya, nanti gue spill kunci-kunci gue ini. Gue mungkin nggak bisa semua gue kasih tahu linknya, apalagi harga detailnya, karena gue lupa. Jadi gue beli kunci-kunci ini semua tuh nutur, bertahap, nggak langsung beli. Jadi gue banyak banget yang lupa. Sekiranya buat teman-teman tahu lah kuncinya apa, jadi bisa langsung searching di marketplace, banyak kok kunci-kuncinya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada tuner Freedom. Ini kebutuhan buat porting, utamanya porting in X buat mesin, tapi banyak juga kepake buat kayak misalkan gue ngakalin apa gitu, masang-masang modifikasi part yang perlu akalan. Nih berguna banget tuner ini. Mereknya Freedom karena tau lah ya kualitasnya. Ini harganya kalau nggak salah gue beli berapa ya? 700-an kalau nggak salah, gue lupa. 700-an dapat mata tunernya. Terus juga ada ini. Nah, ini penting banget nih buat hitung-hitungan kalau lagi apa namanya? Reset mesin. Ini semacam papan tulis gitu. Tuh, semacam papan tulis. Jadi kalau buat hitung-hitungan mesin kita pakai ini. Buat hitung-hitungan. Nanti kalau udah ketemu patokannya, misalkan motor ini hitungan sekian, itu biasa gue catat di laptop biar datanya nggak hilang. Tapi ini untuk hitung-hitungan sementara aja. Ini murah harganya, 20 ribuan kalau nggak salah ya, pokoknya sekitar segitulah. Simpan sini. Terus kita lanjut lagi, apa? Oh, sebelah sini baliknya. Ini ada busur derajat. Ini biasa gue pakai untuk dial, dan selama ini sih belum pernah gue pakai. Ini baru gue beli karena gue pengen coba meracik sebuah mesin dalam semua perhitungan. Jadi bongkar mesin gue nggak asal, sambil belajar juga hitung-hitungan. Walaupun gue belum pro, tapi gue pengen belajar karena seru banget. Juga indikator dial ini gue pakai merek Grip On. Ini harga Grip On ini 175 lah, nggak sampai 200. Ini masih yang jarum ya. Sebenarnya sih kalau pengen akurat itu pakai yang digital. Cuman yang harga digital lah merek bagus itu Mitutoyo tuh mahal, lumayan mahal. Dan gue sharing-sharing juga sama temen-temen ya, buat lebih akurasi tepat itu yang jarum ini. Gitu. Jadi buat sambil belajar gue pakai yang biasa-biasa aja dulu. Nanti kalau udah kebutuhannya naik ya kan, baru kita beli yang tools lebih bagusnya.
Terus di sampingnya sekarang ada ini. Karena motor gue PCX ya, si Mawar tuh sering banget gue bongkar bodi. Ini penting banget nih, biar bodi nggak lecet, nggak pecah. Ini merek Grip On, gue lupa harganya, gocapan kalau nggak salah. Lanjut lagi, di sini ada water pass. Nah, jadi rak ini tuh masih kecampur sama alat-alat woodworker gue. Jadi memang hobi gue tuh kayak ngoprek-ngoprek gitu, woodworker. Terus bongkar motor, apalagi pokoknya alat-alat semua gue lengkapin. Walaupun kebutuhan itu nggak sering, tapi gue seneng aja kalau lengkap gitu. Ada juga beberapa alat woodworker yang nggak di sini, yang di tempatnya tuh lain, karena di sini tempatnya masih sangat terbatas. Jadi rak ini masih jadi satu aja. Tapi ke depannya gue akan pisahin antara alat woodworker sama buat otomotif motor. Jadi biar gampang aja nyarinya. Terus di sini ada tekanan angin. Ini sih merek biasa, lupa. Oh, Haston. Ini harganya 100 ribuan nih. Karena bukan untuk komersil, gue juga ngisi angin jarang-jarang. Jadi beli yang merek biasa aja dulu. Ada meteran juga. Di sini juga ada obeng buat buka handphone sih kalau ini. Nah, ini adalah kunci set dari Tekiro. Ini kunci pas ya. Dari ukuran 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 loncat ke 17, 19, 22, 24. Ini menurut gue penting banget kunci pas daripada kunci ring itu. Terus di bawahnya lagi ini ada mata sok untuk impact nih. Ukuran 17, ukuran 19, ini 21. Nah, ini buat untuk buka mangkok, kampas ganda CVT. Ini berguna dan fungsinya sangat sering gue pakai karena gue sering banget buka CVT. Lanjut lagi ke sampingnya ada mata bintang, ini untuk buka kaliper Honda nih ya. Ini gue nggak tahu sih ukurannya, T40. Ini T50 biasa untuk Yamaha. Dan sampingnya ada mata sok merek Lipro, ini kunci 8. Nah, ini buat buka baut CVT, bak, untuk buka baut bak. Terus juga nih, sini dulu dong, pojokan. Ada tracker-trackeran, ini untuk gerinda, ini untuk tuner. Nah, ini tracker magnet untuk Honda ini paling penting juga nih. Walaupun jarang gue pakai, tapi ini pasti dibutuhin karena nggak ada alat akal-akalan selain pakai tracker ini. Bisa digetok, tapi resiko tuh besar banget. Ini untuk Honda, dan yang bawah ini untuk Yamaha. Terus di sini juga ada tracker piston. Nah, ini sih jarang banget kepake karena ini untuk kasus-kasus kayak pistonnya itu gancet, biasa oli kering atau oli palsu, dan pinnya itu keras, nggak bisa dibuka. Bisa diakalin dengan cara digetok, tapi sangat beresiko banget kalau digetok tuh, karena stang sehernya tuh bisa rusak, bisa kena. Jadi gua beli alat buat buka pen piston yang udah gancet ini. Lanjut ke sampingnya ada alat untuk steel clamp. Nah, ini mah biasa ya, kotak nih sama buntutnya tuh bintang. Ini kunci 8 ring, kunci 8 9 ring biasa. Buat steel clamp juga. Ini tracker universal sih untuk buka apa aja yang sekiranya dibutuhkan walaupun jarang kepake. Di sini ada puller, gue pakai puller juga Tekiro yang kelipatannya 0,5. Jadi nggak bisa tuh kalau steel clamp ganjil, misalkan 0,7 atau 0,8. Jadi minimal tuh 0,10 harus ganjil. Lanjut lagi, di sini ada buat hitung ukuran portingan INX. Gue nggak tahu sih namanya. Jadi biasanya kalau pakai Sigmat cuman bisa ngukur bagian ujung, tapi untuk dalamnya tuh wajib banget pakai ini nih. Walaupun jarang kepake lagi, yang penting gue punya. Sampingnya lagi ada alat untuk skir clamp. Nah, ini sih simple banget bikin sendiri, cuman selang bensin. Ini buat pegangan senyamannya sih gue pakai kikir ya. Walaupun ini gampang, tapi kenapa gue bikinin tempatnya? Supaya nggak repot aja. Kadang kalau gue cuman sembarang taruh tuh, ketika lagi butuh harus bikin ulang tuh repot banget. Dan salah satu alasannya kenapa gue bikinin rak serapi ini, gue bilang sih rapi ya, mungkin bagi gue karena kondisinya berubah dari sebelumnya. Jadi gini, dan ini gue detailin kayak ini palu tuh. Nah, kan ada gambar desainnya plaknya kan, ini kunci torsi. Nah, supaya apa? Kunci-kunci setelah kita pakai, kita bisa susun lagi, taruh sesuai pada posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kehilangan kunci-kunci, kita tahu nih, wah ini kosong palu nih, naruhnya tuh nggak sembarangan gini. Atau ada yang minjem kemana. Jadi kita tahu pokoknya tempatnya kosong. Karena pengalaman gue dulu main motor tuh 2009 atau 2010. Di sini pun jadi bengkel rumahan waktu gue zaman sekolah tuh. Dan itu kunci-kunci ala kadarnya gue nutur hasil bongkar motor, gue cicil di kunci-kunci. Begitu gue kerja, gue tinggal tuh kunci-kunci hilang semua. Karena nggak ada tempatnya kayak gini. Ya, sekarang gue mulai ngumpulin kunci-kunci lagi, tapi gue mau rapih dan jangan sampai hilang. Kurang lebih gitu. Tadi ini udah, sekarang kesini. Ini L bintang merek Nankai. Jarang kepake, tapi ini penting sih kondisi tertentu. Ini lengkap nih, dari T10 sampai T30 ada.
Bawahnya kunci L set. Ini merek Tekiro, harganya gue lupa. Terus bawahnya lagi ada Sigmat. Nah ini Sigmat sih yang murahan, yang harganya 40 ribuan kalau nggak salah, digital. Walaupun akurasi nggak tepat, tapi ya mungkin kalau teman-teman mekanik udah pada paham lah batas toleransi di 0,02 itu bisa dibulutin ke bawah atau ke atas gitu. Jadi menurut gue sementara pakai yang ini dulu karena kebutuhannya juga jarang kan gue pakai Sigmat. Terus lanjut ke sini ada tang potong, ini merek Tekiro, terus ini tang curut. Nah ini gue kecolongan nih waktu itu. Sebenarnya gue beli ini lengkap satu set, ada tang potong, tang curut, ada tang buayanya yang seukuran gini. Karena waktu itu belum ada tempat-tempatnya, jadi hilang deh tuh, gue nggak tahu kemana, tapi nggak apa-apa. Terus lanjut ke sini ada tang klip untuk buka klip seal master biasanya ya, pokoknya seal-sealan lah pengunci. Ini ada tang buaya. Lanjut sini kunci L6, gue salah beli, harusnya ini L5 yang bentuknya begini. Gue salah beli ini, jadi jarang banget kepake ini gue akuin. Ini ada kunci busi buat PCX, ini buat motor-motor biasa. Karena beda PCX dia lebih kecil tuh, kayak yang punya Ninja ukurannya. Ini juga bawaan dari si Mawar nih, gue cabut, gue pindahin ke sini. Palu, nah ini dia nih, kunci momen atau kunci torsi. Ini gue pakai yang merek biasa, Lipro ya. Sebenarnya sih ini jarang banget kepake, tapi menurut gue ini penting juga harus punya, apalagi buat teman-teman yang sering bongkar mesin-mesin tuh wajib banget punya kunci torsi untuk tekanan baut 4-nya supaya kompresinya itu nggak bocor, tekanannya stabil. Ini merek Lipro gue beli harga 470 atau 450 gue lupa. Dan menurut gue sih ini udah lumayan buat kebutuhan gue sekarang. Rekomendasi sih buat teman-teman kalau misalkan buat komersil, buat bengkel, mending beli yang bagus sekalian. Mereknya yang bagus Brito loh. Oke, lanjut di sini ada kunci T. Nah, kunci T ini juga gue nggak lengkap banget. Dari sini nih T8, T10, T12, T14, T17 ini jarang kepake. Paling sering tuh T8 sama T10 karena gue ada kunci shock. Terus di sini ada lampu kayak buat bongkar yang gelap-gelap di dalam tuh, dalam bagasi biasanya tuh. Ini dari Shopee, 15 sampai 20 ribu, gue lupa lah harganya. Di sini ada kunci Inggris. Nah, ini kunci Inggris peninggalan zaman dulu nih, udah dari 2010 nih. Karena jarang kepake juga, jadi gue tetap pakai ini aja, nggak harus beli lagi. Nah, kunci ring ini juga jarang banget kepake. Ini kunci-kunci lama gue, lihat tuh, sampai pada bekarat. Ini jarang banget gue pakai. Tapi tetap harus gue tempatin supaya nggak hilang. Karena yang gue bilang tadi, adanya kunci shock, ini jadi jarang pakai. Oke, lanjut lagi. Ini ada kunci 13 ring pas. Ini kunci 10 ring pas. Nah, ini yang unik nih. Gue kemarin coba beli. Mereknya itu Isku. Mereknya Isku. Jadi dia tuh unik ya. Tuh. Bisa krekek-krekek gitu. Bisa dibalik juga buat kencengin, ngendorin. Ini harganya 40 ribuan. Gue sih nyoba doang yang 10. Ternyata membantu juga kondisi tertentu sih. Jadi mungkin nanti akan gue tambahin lagi. Tapi yang sering gue pakai kebutuhannya. Terus di sini ada tang buaya. Ini merek Tekiro nih. Ini juga jarang kepake. Tapi kalau untuk komersil sih wajib punya. Apalagi buat bengkel-bengkel kan. Kunci Y, ini juga baru gue beli karena sebelumnya gue nggak ada ini. Buat buka knalpot tuh susah juga kalau pakai kunci T kepanjangan, kunci sok kegedean. Jadi pakai ini harus memang buat knalpot. Ini gue pakai yang ukuran 10, 12, 14 karena paling sering dipakai itu ukuran ini. Lanjut lagi ke sampingnya, ini buat alat bersih-bersih nih, sikat kawat. Ini ada KP, ini mah nggak usah gue jelasin ya, di material tuh banyak. Sekarang di toples ini nih, ini selang bakar. Jadi untuk kabel-kabel tuh lebih rapi. Yang di toplesan ini biasa perintilan-perintilan nggak bisa dipajang. Nah ini mata tuner nih, mata tuner, dan di dalamnya itu masih ada kayak nih yang rumahnya udah pecah. Ini mata obeng, sini ada tang klip tuh. Terus lanjut lagi, bagian sini dulu. Nah ini kunci shocknya, ini paling utama sih kalau menurut gue ya, buat bongkar motor nih paling utama. Ini gue juga lupa harga belinya, 900 ribuan kalau nggak salah. Segituan lah pokoknya lah. Ini merek Tekiro, lengkap banget ini. Jadi gue ngombin ini tuh pakai Impact, merek modern. Nanti akan gue review Impact ya. Terus lagi, nah ini soket sepele ini. Ini untuk mapping Echujuken. Sebenarnya gue ada yang manual itu yang kabel ke laptop. Cuma lagi di rumah kemarin gue habis nyeting mapping ya, nggak gue bawa lagi, lupa gue. Ini untuk pakai Android setting. Jadi sini ada chip, connect ke soketnya Echujuken, terus settingnya pakai Android. Ini jarang kepake sih, tapi kalau lagi kondisi tertentu kayak touring, ini kepake banget. Misal kita mau rubah settingan. Nah, di sini ada obeng-obeng tuh.
Ini obeng-obeng lama semua juga, nggak ada yang gue beli baru. Ini deh yang baru nih. Cuman semenjak gue pakai cordless, jarang sih gue pakai obeng-obeng manual kayak gini. Nah, untuk pengeleman ada di bawah tuh. Ini ada 3M, ada solatip, ada seal tip, solatip lagi. Oke, gue bikin susun serapi mungkin. Terus di sini, ini untuk tap baut merek Tekiro. Jadi kalau ada baut patah, kita menggunakan alat ini. Dan nggak bisa tunggalin doang kalau ngeluarin baut. Kalian tuh harus punya namanya bor sama ini. Nah, sama mata bornya ini nih. Jadi baut patah dibor dulu, bikin lubang, baru dikeluarin pakai baut tap ini nih. Gitu cara kerjanya. Jadi nggak bisa kalian cuma beli ini doang nih. Pasti harus imbangin sama bor, sama mata bornya juga jangan lupa. Terus, ini ada yang ketinggalan nih. Nih, ini baru gue beli. Sebelumnya gue punya timbangan, gue beli yang harga 30 ribuan tuh udah rusak. Jadi menurut gue kalau buat timbangan, sekarang gue beli yang agak lumayan lah. Ini tuh untuk timbangan emas. Kenapa gue pilih yang agak bagusan untuk timbang emas? Karena udah dijamin akurasinya itu pasti tepat. Karena untuk ngukur emas coy, 0,1 gram itu berharga banget di emas kan. Gitu. Nah ini nolin. Kita ambil contoh. Ini roller kita timbang. Nah 12 gram tepat kan. Akurasinya tuh hampir perfect lah. Selisihnya toleransi 0,001 kalau nggak salah ya gue baca. Tapi intinya ini tepat. Ini harganya 100 ribuan. Apalagi teman-teman yang suka eksperimen roller, lagi ngeracik CPT, ini penting juga punya alat ini, timbangan-timbangan gini. Dan ini kapasitas maksimal 1 kilo. Memang untuk barang-barang enteng yang ditimbang. Terus bagian sini belum dilihat lagi nih. Ada lem, ini ada grease, nah ini ada amril. Tau lah ya untuk skir klep gue pakai yang kecil karena memang gue jarang skir klep. Ini ada sisaan gemuk CVT Honda. Terus apalagi yang belum? Nah ini gemuk. Gue semenjak pakai gemuk grease ini, mereknya Bulgari ya. Semi sintetik lithium grease nomor 3 GB. Itemnya 400. Jadi ini ketahanan panas sampai 400 derajat Celcius dia nggak akan lumer. Jadi selama gue ada ini, gue jarang banget tuh beli-beli yang kayak gini nih sekarang nih. Tuh. Jadi pakainya ini aja. Terus apalagi di bawahnya? Ini ada minyak rem, sisaan lah. Dan ini talitis paling penting nih. Ini gue stok karena menurut gue ini talitis penting banget. Jadi gue harus nyetok kayak gini. Di sini ada buat semprot oli biar nggak berantakan. Karena garasi gue kan rumahan ya. Kalau belepotan kayaknya nggak enak banget. Jadi makanya gue beliin tempat oli. Ini sih oli gado-gado sebutannya. Jadi oli baru yang sisa-sisa gue campur untuk ngelumasin part-part aja. Bukan untuk isi oli si mawar. Nggak pakai ini gue. Ada lagi, nah ini menurut gue paling penting dan paling sering digunain pada saat bongkar motor. Gue pakai impact modern. Ini harganya kalau nggak salah gue beli 1,3an lah. Ini berguna banget dan penting banget karena efisiensi dan efektivitasnya tuh sangat bagus ini. Jadi waktu lebih cepat bongkarnya. Terus buat baut-baut yang keras tuh yang udah karat dihajar pakai ini kebuka dia baut-baut gede pun. Kombinnya dengan mata kunci sok ini gitu. Walaupun seharusnya untuk impact mata kunci soknya tuh yang ini. Tuh. Dan dia impactnya ini bisa diputar buat buka. Kalau buka tekanan itu nggak ada pengaturannya torsinya, tapi dia power semaksimal karena untuk buka. Tapi kalau untuk muter kencengin dia ada torsinya, coba lihat. Nah, torsi 1 ini biasanya buat baut-baut besar yang kayak CVT depan, torsi 2 ini sedang. Dan kalau buat baut bak CVT yang 8 itu makanya torsi ketiga. Dia tekanannya tuh nggak terlalu kenceng. Karena kita harus memahami juga kekuatan baut. Jangan sampai bautnya lembek, baut kecil kita hajar pakai torsi gede itu bisa selek ataupun patah. Gitu. Jadi pakai alat ini nggak sembarangan juga. Memang membantu tapi dapat merusak juga kalau kita nggak bisa cara gunain ya. Terus sebelahnya ada cordless. Ini mereknya Ryu ya. Gue juga lupa harga belinya. Kalau nggak salah 600-700 ribu dapat 2 baterai. Ini untuk buka baut-baut body sangat ngebantu banget nih. Cepet dan dia bisa disetting torsi juga. Nah biasa kalau baut body itu gue pakai di 3 atau 4. Nah segini. Jadi dia kita putar sampai bunyinya gini. Nah itu torsi. Jadi berarti udah kenceng. Tapi kalau buat kecil tuh kayak buat master rem biasa pakai 1 aja dia. Itu sih. Ini bisa diganti juga matanya, bisa untuk mata tuner, bisa untuk apa lagi? Obeng dan lain-lain. Buat scrub juga bisa. Terus juga gue beli ini. Ini juga sangat penting nih dalam hal tertentu. Ini namanya ragum.
Gue lupa ukurannya, kalau nggak salah ini yang 7 in ya, 7 apa 10 kalau nggak salah ya. Karena balik lagi kebutuhan gue untuk rumahan bukan untuk komersil, jadi gue beli nggak usah terlalu gede lah, segini cukup menurut gue karena harga lumayan coy. Ini ukuran segini aja harganya 470 ribuan gue beli nih. Mereknya Bestool tuh. Terus apa lagi? Oh ini desain gue pengen rencana bikin rak troli yang kecil. Jadi nanti konsepnya gini, setiap mau bongkar ada rak troli yang ada rodanya. Kunci-kunci yang kita butuh itu taruh di rak troli, termasuk apa, obeng-obeng, terus oli, terus apa, taruh di rak troli. Terus ketika nanti bongkar di depan, lagi bongkar si mawar, itu juga kunci-kunci nggak ngegeletak di bawah, jadi supaya nggak berantakan, juga nggak hilang-hilangan. Apalagi kendalanya tuh biasa kita lagi bongkar tuh, kalau ada orang-orang ikutan bongkar, lagi bongkar nih, tet, kunci T mana tadi di sini nih, atau obeng mana di sini, wah dipakai tuh ya. Cuman kalau ada troli, pasti tempatnya di situ lagi, jadi kita nggak cari-carian. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian rak kedua. Ini masih berantakan sebenarnya. Karena waktu itu gue pikir, gue bikin rak segede gini tuh udah gede gitu. Jadi waktu itu gue kira kegedean, nanti ada space buat gue nambahin alat-alat. Karena alat-alat gue itu kan numpukan di laci. Ternyata pas sudah disusun, wah gila penuh udah tuh. Jadi gue mau nambahin alat apa lagi juga nggak ada tempat nih. Makanya gue harus bikin nanti rak lagi, gue pisah untuk keperluan woodworker. Sekarang kita lihat dari rak paling bawah langsung. Nih. Ini ada baterai, charger. Ini untuk impact yang modern. Dan ini ada palu karet nih, biasa buat getok crankcase atau bagian-bagian rentan pecah nih harus pakai palu karet. Di sini ada tang ripet. Nah, ini biasa gue pakai buat bongkar running tag sih, tapi kadang motor pun kayak bongkar knalpot atau ganti gaspol tuh pakai juga. Terus ini baterai cadangannya dari ini cordless. Karena ngecasnya lama, jadi makanya gue ambil paket yang 2 baterai supaya kalau ini habis langsung ganti. Ini juga ada tang potong untuk seng, kawat, baja ringan dan lain-lain. Nih lumayan pakai juga. Lem sealer. Nah, buat motor sebenarnya jarang banget kan. Karena gue hobi modifikasi, jadi buat akal-akalan biasanya ini pakai. Lanjut lagi. Nah, di sini ada alat poles mereknya Benz. Tuh. Gila, gue mau moles apaan, bodinya dop nggak bisa dipoles. Jadi alat poles gue sampai punya 2, yang kecil sama yang gede. Nah ini gue juga bingung nih mau moles apaan nih body-bodinya. Nah yang paling penting juga ini nih teman-teman, kalau buat garasi rumah atau bengkel komersil maupun rumah nih wajib banget punya gerinda. Wajib banget. Bermanfaat banget, ini kepake banget dan dibutuhin banget. Sekarang kita lanjut di, nah ini hot gun merek Ryu. Kenapa gue pakai kebanyakan dominan Ryu? Karena pertama harganya itu terjangkau, kedua kualitas Ryu tuh udah tergolong bagus lah menurut gue, lumayan. Ini hot gun gue beli harganya 400 ribuan. Jadi wattnya ini 250 sampai 2000 watt. Di sini ada setelannya tuh, bisa dimaksimalin. Ini kebutuhannya biasanya untuk ngeletek stiker yang udah lama tuh, stiker pabrik udah keras, ataupun buat modifikasi mika lampu. Karena gue ada rencana si mawar ini mau gue custom lampunya supaya lebih wow. Cuman warnanya gue masih bingung. Nah teman-teman kalau ada rekomendasi warna yang bagus untuk si mawar bodi merah, komen aja di bawah. Sampai ada mesin jigsaw tuh. Ini jigsaw tuh untuk motong papan, kebutuhan woodworker sebenarnya. Makanya gue pengen pisah nanti raknya supaya nggak numpuk di sini lah. Mereka Ryu juga lagi. Ada nampan juga. Jadi kalau bongkar rapi kita baut-baut, part-part pastiin masuk di nampan ini. Dan gue selalu info ke teman-teman yang bongkar, pastiin kalau naruh rak ini tuh semua kondisi part udah kondisi kunci-kunci udah keadaan bersih. Jadi nggak berlumuran oli, kayak termasuk mangkok kayak gini nih habis dipakai cuci bersih lagi, simpan lagi. Ya karena kan kita rumah kan, perumahan, garasi, jadi nggak enak aja kalau kotor. Terus bongkar ke depannya tuh agak repot kalau kondisi ini masih pada kotor. Pojok lagi ada toples. Ini biasa gue buat nyimpan perintilan-perintilan nih. Ada apa aja sih? Gue juga lupa. Oh lem-leman, ada lem tribon, ini roller ninja ball, apalagi tuh, ada lem sealer. Pokoknya perintilan-perintilan nggak bisa dipajang pasti gue toplesin lah biar rapi. Juga nanti gue harus nyetok baut-baut sih, baut-baut kecil. Sampai ada ini loh, ini adalah dempul untuk besi. Nah, ini kemarin gue pakai gara-gara untuk bikin rak sambungan las-lasannya tuh gue dempul baru gue cat. Nah ini mah custom sendiri, ada corong bekas, gue custom buat ngisi oli. Ini juga penting nih buat teman-teman.
garasi rumahan supaya oli itu nggak berantakan. Dan ini sering banget hilang biasanya, makanya ini harus gue tempatin paket buat buka oli, buat buang oli, kuras oli harus dipaketin tuh, karena kalau ini mencar-mencar susah banget carinya, apalagi kalau udah hilang. Oke, dari rak 2 isinya itu. Sekarang kita lihat bagian bawah nih, agak banyak part bawah nih. Dari paling bawah dulu. Ini ada alat las. Ini juga sepaket nih. Makanya gue kalau alat kayak las gue paketin terus, mulai dari sarung tangannya, elektrodanya, dan alat lasnya ini merek Ryu. Ini harganya 500 atau 600 ribu, gue lupa. Jadi buat ajang belajar gue waktu itu ya menurut gue ini udah cukup lah 450 watt, karena kebutuhan kan untuk besi-besi tipis kayak gini doang kan. Gitu. Apalagi ini biasa gue buka juga untuk buat selek tuh, buat orang yang datang buatnya udah patah. Jadi dipakein tap baut udah nggak kena, gue las, gue buka. Oke, kita lanjut lagi dari bagian mana? Oh sini deh, bagian sini. Ini gun, gue sampai punya 2 loh gun buat ngecat kayak gini nih. Cuman jarang kepake, bahkan belum pernah gue pakai nih yang ini nih, mereknya N-Tools. Nah ini itu yang spraynya apa, gue lupa lagi namanya. 100 pokoknya itunya, ukuran 100, jadi bulirnya itu lebih halus. Kalau yang satu lagi itu 75. Itu yang 75 udah pernah gue pakai buat ngecat ini nih, ngecat rak kunci-kunci. Pakai cetak udah terbang, campur thinner. Ternyata pakai alat itu lebih gampang ngecetak daripada pakai pilok, karena dia tekanan bisa kita atur mulai dari angin dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini buat sama sini buat lobangin pipa. Nih gue pakai untuk bikin veloscope atau velocity, jadi ukurannya tuh udah sesuai lah. Gue kayak gini sampai punya 2 tuh. Ini sama, nggak perlu gue buka lah ya, ini sama. Karena waktu itu kendalanya, ini ada satu ukuran yang nggak ada dari sananya. Sedangkan gue baca di deskripsi tuh harusnya ada ukuran yang mana gue lupa. Cuman pas gue buka ini nggak ada. Akhirnya gue komplain kan. Dia nggak mau tahu lah karena barang udah dibuka. Akhirnya gue beli lagi deh satu lagi untuk ukuran yang gue cari. Jadi sampai banyak banget tuh gue punya. Tapi nggak apa-apa, kita simpan karena alat ini nggak akan basi. Lanjut lagi. Ini rumah kunci torsi. Yang tadi yang udah kita review. Ini ada tracker lagi apa nih? Mata obeng getok. Ini juga berguna banget nih buat buka jalur stang terutama tuh, karena pakai obeng keras banget. Pakai ini oke lah. Sama buat nanganin buat selek. Hajar pakai obeng getok kayak gini. Pakai merek Tekiro. Harganya gue lupa. Kalian bisa searching aja di marketplace tuh banyak. Terus dari ini sekarang. Ini apa nih? Oh, ini tracker buat masang bearing maupun seal-sealan. Jadi bearing itu sebenarnya paling sensitif karena masangnya pertama keras, otomatis pasti suka digetok kan. Kalau getoknya itu nggak sinkron, percuma kita ganti bearing itu akan kemakan lagi karena roda pelornya itu sangat sensitif, digetok bisa penyok, bingkeng. Jadi yang ada percuma kita ganti bearing tapi nggak awet karena nanti akan rusak lagi. Nah kalau pakai alat kayak gini, ini udah bisa dipastikan lah akan rata getokannya, akan perfect, jadi nggak merusak si bearing itu. Oke, ini sih baru beli, gue makanya sampai lupa bungkusnya. Untuk masang seal clamp ada semua ukuran tuh. Seal clamp, masang seal-sealan sama masang kelahar-kelaharan. Ini mereknya Grip On, harganya ini 275.000. Gue apal karena gue baru beli ini belum lama. Terus lanjut lagi di sini. Oh, ini untuk copot kelahar. Mulai dari kelahar roda sampai kelahar yang rasio CVT itu kan susah banget kan dibukanya. Nah ini harus pakai tracker kayak gini. Kalau metode lama dulu tuh zaman gua sekolah ya, dimasukin koran dibasahin tuh digetok pakai kunci T sampai padat keluar. Tapi itu ngerusak si kelahar. Jadi makanya sekarang udah canggih, banyak orang yang jual alat-alat tracker kayak gini ya supaya nggak ngerusak part lah. Gua kompletin. Lanjut lagi, ini apa nih? Oh ini tuner nih, ini tuner merek Ryu yang elektriknya nih. Nah, jadi kalau misalkan kondisi tertentu gua repot pakai yang freedom kan harus nginjek pedal, ini pakai ini langsung. Biasanya nih gua pakai untuk nyowak-nyowak, kayak habis ganti master rem, nyowak body buat ngemal. Ini gua pakainya yang tuner ini, lebih simple gitu. Sekarang kita lanjut dari ini. Nah, gua ada lemari bekas kayak gini nih.
box kayak gini. Ini bekas kunci-kunci lama. Rencana gue mau full susun kayak gini, jadi supaya nggak berantakan kayak gini. Kita lihat aja isinya. Oh, ini barang-barang pecah belah dah. Ada kabel, ada amplas, apalagi tuh. Oh, ini alat buat bersih-bersih, KP, klakson, mata jigsaw, mata gerinda. Pokoknya perintilan-perintilan gue taruh sini lah. Oh, ini as-as tracker nih di sini. Lanjut lagi sampingnya. Nah, ini ada box. Isinya adalah alat solder. Nah, ini penting juga buat teman-teman yang hobi modifikasi. Itu solder tuh wajib sama timah ya, buat nyambungin kabel. Jadi kalau si mawar ini memang gue buat pribadi, jadi gue buat bongkar apa-apa tuh harus selalu perfect buat si mawar. Misalnya nyambung kabel, biasa dipelintir, isolatif. Tapi kalau buat si mawar enggak. Gue pelintir, gue solder, baru pakai lem bakar. Jadi supaya nggak akan terjadi korosi, pertama, kedua juga kuat, dia nggak akan lepas. Karena kalau touring-touring, contoh ya, misal kita modif lampu, touring-touring kan getarannya tinggi tuh, kabel ketarik tuh, lampu putus, repot banget di jalan, kita harus nyari bongkar di mana bagian putus. Makanya buat safety gue selalu sambungin kabel tuh pakai solder. Kalau untuk pribadi. Terus lanjut lagi, gun buat ngecat nih yang udah gue buka nih FO, kodenya F75. Ini bulirnya lebih kasar daripada F100 tadi. Ini udah gue tes ngecat buat ini kemarin rak. Sama gue punya bor listrik. Ini tuh penting, walaupun gue punya cordless ini penting karena putaran RPM-nya beda. Ini lebih cepat. Jadi kayak buat ngebor besi-besi keras, itu gue selalu pakai ini. Kalau buat cordless tuh buat yang ringan-ringan aja. Ini mereknya apa? Uchiha. Ini harganya nggak nyampe 200.000 kok. Gitu. Ya paling segitu aja tools-tools gue buat kebutuhan rumahan ya, buat bongkar si mawar. Jadi gue ngelengkapin kunci ini tuh nggak langsung brek, karena gue juga finansialnya juga nggak mungkin, nggak cukup lah kalau untuk langsung sekaligus. Tapi gue bertahap, kurang lebih gue ngumpulin ini hampir 2 tahun lah gitu. Jadi cara ngumpulin gue ketika gue bongkar, oh gue butuh apa nih, terus gue beli kuncinya. Next, oh gue bore up, gue butuh tracker, gue beli trackernya. Pokoknya bertahap, gue nggak beli langsung. Ketika apa yang dibutuhkan itu gue beli. Itu karena kalau langsung semua tuh gila, banyak banget. Nih kalau di total kemungkinan 10 juta lebih nih. Buat gambaran teman-teman aja ya. Detailnya sih gue nggak bisa ngitung, tapi 10 juta sih udah pasti lebih nih. Lihat kompresor, impact dan lain-lain, kunci-kunci gitu. Terus buat teman-teman yang nanya, kalau pengen punya kunci simple buat apalagi motornya Matic yang biasa dibawa kan CVT, itu kuncinya apa aja? Nih gue kasih tahu. Jadi kalian nggak harus beli sebanyak ini, cukup beli yang pentingnya aja. Pertama buat buka CVT itu ini T8, ini wajib banget. Terus T10, karena ada beberapa bagian CVT, apalagi kayak NMAX, Aerox tuh ada buat 10-nya, ini wajib punya. Terus kunci L sih L5 ya. Kalau buat buka pecek tuh L5 pakai. Tapi kalau kalian mau beli seset nggak masalah. Tapi kalau pengen untuk asal buka CVT aja, nih L5. Terus tracker, kalau kalian nggak mau beli kunci sok, nih tracker ini untuk nahan si mangkok kampas gandanya, jadi biar nggak muter. Jadi ini gue kasih yang tools paling simple ya, yang harganya itu paling minim untuk sekedar bisa servis CVT. Ini terus kunci 22 mana ya? Ini dulu deh. Ini kunci 19 untuk buka bagian mangkok ganda untuk PCX. Jadi tahan pakai ini, terus buka pakai ini. Terus untuk buka bagian depan itu kuncinya 22. Nih, kunci 22. Dan kalau bagian kipas itu nggak pakai tracker kalau gue biasa. Ini buka untuk baut, ganjal itu pakai baut CVT diganjal ke kipas. Tapi kalian harus milih juga bagian kipas yang tebal untuk ganjel karena khawatir pecah. Kalian bisa ngeliat di YouTube deh banyak. Jadi nggak harus beli tracker karena harga tracker tuh memang lumayan. Ini sama untuk buka kampas ganda. Karena gue nggak, harusnya sih ada tuh alat yang gepeng ya, gede, ukurannya segini, intinya ukuran segini untuk buka si kampas gandanya. Karena gue nggak ada ya, gue makanya ini gitu. Jadi untuk buka CVT cukup kunci-kunci ini aja nih. Satu lagi kunci 8. Gue saranin beli yang kayak gini aja nih, yang ring kunci 8. Udah untuk buka CVT berapa jenis nih? Kunci 8 ini 2 ya. Terus T8, T10, 4 udah, L5,
5 udah, tracker 6 biji, 7, 8 kunci-kunci udah bisa untuk buka CVT PCX. Jadi gue ambil sampelnya PCX karena penonton dari ini mungkin banyakkan dari teman-teman PCX kan. Ini kunci-kunci untuk buka bagian CVT, kalian udah bisa servis. Jadi nggak harus lengkap. Tapi kalau kalian pengen langsung ngumpulin kunci-kunci lah, nyicil atau nutur, ya gue saranin sih beli ini langsung mendingan nih. Kunci sok nih. Tuh. Karena ini isinya udah banyak banget, udah lengkap banget sih. Udah bisa untuk buka CVT dan lain-lain. Jadi tinggal opsi kalian aja. Pilihnya kayak gimana. Sampai ada yang kelupaan nih. Ini buat ngecek tekanan water pump. Jadi biasanya kendala-kendala motor Honda tuh Vario banyak ya. Dicek busi aman, dicek injektor aman, throttle body aman, cek tekanan full pumpnya. Itu biasa lemah tuh kalau motor Vario. Jadi dampaknya apa kalau ini lemah? Berebet di awal, kayak berebet lah intinya. Standar itu adalah di angka 50-an, 40 ke atas lah. Kalau di bawah itu udah dipastikan lemah. Walaupun jarang kepake, tapi gue waktu itu butuh, makanya ini gue beli. Terus ada juga buat nyedot bensin, ini sih DIY bikin sendiri. Jadi nyedot bensin tuh udah gak perlu nyedot-nyedot lagi pakai mulut. Tinggal ini aja nih, ini masuk bensin, ini tutup tangan, lepas sampai bensin naik, langsung nyedot ke botol dia. Buat bersih-bersih CVT dan lain-lain. Terus juga ada ini tes pen DC. Ini untuk ngetes arus DC ya. Biasanya gue ngecek buat kabel-kabel. Kayak misalkan gue nambahin extra fan. Extra fan itu kan harus ngambil listrik. Nah gue ngecek dulu ngambil listrik dari mana nih, ada listriknya terdekat. Biasa dari sikring. Atau ini bisa diagnosis juga kerusakan lampu nggak nyala. Dicek ada listriknya nggak. Oh nggak ada. Diurut lagi ke belakang apa yang bikin listriknya nggak ada gitu. Ya kurang lebih segitulah kunci-kunci gue dari gue nutur ya, mulai dari satuan sampai gue beli paketan sampai akhirnya sekarang lengkap. Itu kurang lebih 2 tahunan gue nutur. Jadi semoga konten gue ini dapat membantu teman-teman, apalagi banyak pertanyaan. Itu sih yang tadi gue jelasin, itu kunci simple buat buka CVT. Nah itu kunci kayak tadi. Oke, segitu aja konten gue kali ini, karena sekarang abis ini gue mau yang tadi gue bilang check up si Mawar. Ada beberapa part yang harus gue benerin. Jadi konten review spill kunci-kunci segini dulu. Lanjut di konten selanjutnya. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe jika konten gue bermanfaat. See you, bye-bye.